Balas dendam. Dua kata yang sangat simpel untuk diucapkan, tapi kalau kita pikir-pikir lagi, ujung-ujungnya bisa-bisa jadi pembunuhan. Hai semua, gua Jo, dan kisah kita hari ini adalah tentang balas dendam. Kalau kalian penasaran cerita macam apa yang bakal gua bawakan, mari kita mulai. Pada bulan November tahun 2021, bel pintu di sebuah apartemen di bagian tenggara Washington berbunyi. Pemilik apartemen itu adalah seorang wanita muda yang sedang bersiap untuk berangkat kerja. Wanita muda itu mengintip dari balik pintunya dan melihat seorang wanita parubaya dengan topi bisbol dan mantel coklat membawakan sebuah paket. Dia yang mengira kalau itu adalah kurir membukakan pintunya tanpa curiga. Sampai tiba-tiba, dor, dor. Dua suara tembakan terdengar dari unitnya. Wanita itu jatuh dan mengalami pendarahan yang hebat. Semua kejadian ini tidak memakan waktu lebih dari 20 detik. Para tetangga yang panik mendengar suara tembakan segera menelpon polisi. Tapi begitu polisi datang, pelakunya sudah hilang tanpa jejak entah kemana. Polisi pun mengecek CCTV di sekitar TKP. Mereka melihat sebuah sedan berwarna hitam pergi dari TKP tidak lama setelah kejadian. Mereka pun melakukan pengecekan plat mobil itu. Betapa terkejutnya mereka saat mereka mengetahui mobil itu dimiliki oleh pasangan parubaya, Tammy Lynn Dunamayer dan John Nelson McQuillan, orang tua dari Matthew John Dunamayer yang sudah terbunuh 8 bulan lalu di Taman Nasional Ohio. Ibu Matthew, yaitu Tammy, sempat beberapa kali diwawancara oleh media. Dia berbicara dengan tersendat-sendat menahan tangis. Tapi dia masih bisa menjaga kewarasannya. Tapi sekarang Tammy malah menjadi tersangka atas pembunuhan wanita muda tadi. Setelah pelacakan yang memakan waktu cukup lama, polisi akhirnya bisa menemukan mobil pasangan itu. Mereka sedang berada di tol California yang menuju ke perbatasan negara bagian. Polisi pun mencoba menghentikan mereka, tapi mereka malah tancap gas dan kejar-kejaran dengan polisi selama 10 menit lebih. Akhirnya, polisi berhasil menghentikan mobil mereka. Tapi ketika mereka mendekat, mereka malah mendengar suara pistol yang teredam dalam mobil. Dan ketika mereka cek, Tammy sudah bunuh diri dalam mobil, sedangkan suaminya John pasrah dan menyerahkan diri kepada polisi. Dari penyelidikan yang lebih dalam, diketahui kalau penembakan terhadap wanita muda itu bukanlah tindakan yang impulsif ataupun si Tammy yang kehilangan kewarasannya. Tapi itu adalah sebuah rencana balas dendam yang sudah direncanakan jauh-jauh hari. Namun ternyata, itu adalah rencana balas dendam yang salah sasaran. Mereka mengira kalau tempat wanita itu adalah tempat bersembunyinya pembunuh anak mereka. Tapi rupanya, wanita itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan kasus pembunuhan anak mereka. Ya, jadi mereka nembak warga gak bersalah gitu. Namun untungnya, pertolongan datang dengan cepat dan wanita itu berhasil selamat. Jadi ada apa ini sebenarnya? Kenapa sampai pasangan parubaya ini nekat buat nembak orang di siang bolong, lalu sampai kejar-kejaran dengan polisi? Untuk itu, kita perlu kembali ke 9 bulan lalu. Taman Cuyahoga Valley, Ohio, terkenal atas keindahan alamnya dan menjadi salah satu rute favorit bagi para pelari, pendaki, dan bahkan pencinta alam. Saat itu, tanggal 9 Maret 2021. Seorang pendaki yang sedang menuju kawasan pembelajaran alam Terra Vista melihat seorang mayat tergeletak di pinggir lereng dekat semak-semak. Dia pun mengecek mayat itu. Ternyata, mayat itu adalah seorang pria dengan luka jelas di belakang kepalanya. Bagian punggung bajunya sudah basah akibat embun pagi. Juga, tidak ada tanda-tanda perlawanan ataupun diseret mayatnya. Kepolisian setempat dan ranger hutan segera melakukan investigasi. Hari itu, semua rute pendakian ditutup. Dari hasil investigasi mereka menemukan kalau korban adalah seorang pria berusia 30 tahun dan meninggal 3 hari yang lalu. Dari luka tembak di belakang kepalanya, dengan posisi peluru yang sangat lurus, bisa dipastikan kalau korban ditembak dari belakang dengan sebuah pistol dari jarak yang dekat. Dan satu hal lagi yang perlu dicatat, lokasi korban sangat jauh sekali dari rute pendakian utama. Jadi bisa diasumsikan, si pelaku sangat mengenali daerah itu. Dan dengan tidak adanya bekas seretan ataupun bekas ban kendaraan di sekitar lokasi, bisa dipastikan kalau si korban dan pelaku sama-sama berjalan kaki ke lokasi di mana mayatnya ditemukan. Namun muncul satu masalah. Korban sama sekali tidak memiliki kartu identifikasi diri ataupun HP sama sekali di badannya. Untungnya, kondisi jasadnya tidak terlalu parah. Jadinya, polisi mengambil sidik jarinya untuk dilakukan identifikasi di kantor forensik.
Beberapa jam kemudian, melalui sidik jari korban, diketahui kalau nama korban adalah Matthew John Dunnemeyer. Ya, ini anaknya si Tammy dan si John tadi. Matthew adalah seorang pria berusia 31 tahun yang tinggal di Cleveland dan memiliki 2 anak bersama pacarnya. Ya, ini Amerika. Nggak perlu nikah dulu baru punya anak. Orang-orang sekitar yang diberitahu kalau Matthew dibunuh tidak percaya. Karena Matthew dikenal sebagai orang yang hangat dan baik hati. Masa iya sih ada yang mau ngebunuh orang kayak gitu? Melalui ibunya Matthew, polisi mengetahui kalau kontak terakhir Matthew kepada keluarga adalah 3 hari lalu. Dia mengirimkan pesan kepada pacarnya kalau dia akan pergi ke pusat donor darah hari itu. Tapi hari itu Matthew sama sekali tidak terlihat di pusat donor darah. Dan masih tidak ada yang mengerti kenapa si Matthew ini bisa sampai meninggal di pegunungan. Karena menurut teman-teman dia, Matthew itu tipe orang yang nggak suka naik gunung. Teman-temannya juga nggak tahu kalau si Matthew ini punya rencana untuk main ke pegunungan. Tapi menurut hasil pelacakan HP polisi, lokasi terakhir Matthew ada di sekitar daerah kejadian. Ya, jadi si Matthew ini ke pegunungan sendiri gitu loh. Namun nampaknya, sebelum kejadian ini, Andrew sempat pergi ke sebuah rumah di kota Hudson, Ohio. Rumah itu adalah sebuah rumah sewaan di aplikasi Airbnb yang didaftarkan menggunakan nama seorang wanita. Polisi pergi ke sana dan bertanya ke pemiliknya. Pemiliknya bersaksi kalau wanita itu melakukan pembayaran, lalu pergi menggunakan mobil yang memiliki plat Virginia. Namun, saat polisi mengecek akun Airbnb-nya, rupanya itu didaftarkan atas nama palsu. Ini jadi mencurigakan dengan adanya kasus Matthew ini. Apa hubungan wanita itu dengan kasus ini? Polisi masih belum pasti, jadi mereka mencari petunjuk di sekitar lokasi kejadian. Mereka melakukan wawancara kepada orang-orang yang ada di lokasi itu. Dari wawancara ini, mereka mendapatkan beberapa petunjuk. Seperti dari para pendaki misalnya, di antara jam 11.30 hingga jam 12 siang terdengar suara tembakan. Awalnya, mereka tidak mempedulikan suara itu karena memang di dekat sana ada sebuah klub menembak. Ada juga kesaksian dari 2 orang pasangan yang melihat seorang wanita dengan hoodie hitam dan sepatu boots tinggi berpapasan dengan mereka. Wanita itu cukup aneh. Matanya kosong, mukanya linglung, dan saat ditanya dia kenapa, dia menjawab dengan nada datar kalau dia tersesat saat mencari sebuah makam. Ada juga kesaksian dari teman kerjanya Matthew. Teman kerjanya itu mengaku Matthew sedang berkenalan dengan seorang wanita. Temannya itu juga mengaku pernah melihat Andrew naik ke sebuah sedan putih yang tidak mereka kenal. Polisi pun mengecek sosmednya Matthew. Ternyata, seminggu lalu, seorang wanita bernama Chelsea mengirimkannya pesan pribadi yang singkatnya berbunyi, "Hey, ketemuan yuk." Lalu ada apa dengan si Chelsea ini? Apakah dia pembunuhnya Matthew? Jadi kalian masih ingat gak sama si pemilik Airbnb yang bilang tentang plat Virginia? Nah, rupanya plat itu dipakai oleh sebuah sedan putih. Dan saat polisi melacak siapa pemilik sedan itu adalah milik seorang tentara Coast Guard Amerika. Ya, simpelnya kayak angkatan laut gitu ya, nggak terlalu paham sih. Yang memiliki istri bernama Chelsea Perkins. Hal ini segera membuat Chelsea Perkins masuk ke daftar orang yang perlu dipantau polisi dan dicek latar belakangnya. Setelah dicek latar belakangnya, rupanya si Chelsea Perkins ini adalah mantan penjaga pantai Amerika yang pernah mengabdi selama 10 tahun. Ya, singkatnya mungkin kayak di bawah angkatan laut gitu, satuan tugas. Dia terkenal sebagai individu yang patuh dan menjalankan perintah dengan baik. Tapi begitu keluar dari militer, dia langsung membuka akun OnlyFans. OnlyFans itu apa? Ya, tanya Google ya, jangan tanya gua. Polisi pun terheran-heran. Bisa-bisanya, wanita dengan latar belakang militer menjadi konten kreator OnlyFans. Ini karirnya jauh banget. Lalu bagaimana si Chelsea sama si Matthew ini bisa kenalan? Polisi menemukan kalau si Chelsea dan Matthew ini pernah bersekolah di tempat yang sama saat mereka SMA. Tapi tidak ada yang tahu hubungan mereka seperti apa. Akhirnya, dengan semua kecurigaan ini, polisi pun meminta surat penggeledahan untuk menggerebek rumah Chelsea. Dan pada tanggal 30 Maret 2021, penggerebekan itu dilaksanakan. Polisi pun masuk ke rumah dan sekilas tidak ada yang mencurigakan. Tidak ada bau aneh ataupun bekas-bekas perkelahian. Tapi di kamar tidur, polisi menemukan sebuah tas tangan berisi sebuah pistol dengan beberapa butir peluru yang belum digunakan. Akhirnya, polisi pun membawa pistol itu ke lab balistik untuk dicek apakah tipe pelurunya yang saat itu 9 mm cocok dengan peluru yang ditembakkan kepada Matthew. Polisi juga menemukan HP-nya Chelsea. Dan setelah bersusah payah untuk mengecek GPS-nya, diketahui kalau si Chelsea ini memang berkendara ratusan kilometer dari Virginia ke Hudson. Anehnya, tidak ada satupun keluarganya
termasuk suaminya, mengetahui tentang perjalanan ini. Hal ini membuat keterlibatan Chelsea dalam kasus kematian Matthew menjadi jelas. Tapi penyelidik masih bingung, kalau si Chelsea ini pembunuhnya, kenapa? Dia sampai rela untuk berkendara ratusan kilometer dari Virginia ke Hudson, cuma untuk teman lama yang nggak tahu hubungannya kayak gimana sekarang. Tapi sebelum polisi bisa melakukan interogasi, si Chelsea ini sudah menghilang entah kemana. Bahkan sosial media dan akun banknya sama sekali tidak aktif. Sudah jelas, si Chelsea ini kabur dari incaran polisi. Dan pada bulan April 2021, Chelsea ditetapkan oleh FBI sebagai daftar orang dicari. Ya, buron satu negara. Selama 9 bulan, Chelsea tidak tertangkap juga. Akhirnya, orang tua Matthew yang sudah frustasi dan tidak puas dengan kinerja polisi, nyari orang sampai 9 bulan, main hakim sendiri, dan terjadilah insiden balas dendam salah tembak yang tadi gue ceritain di awal. Ironisnya, beberapa hari setelah insiden itu, Chelsea tertangkap di daerah Pensacola, Florida. Di saat ini juga, polisi sudah menerima hasil dari lab balistik. Dan ya, peluru yang dimiliki oleh Chelsea dan peluru yang bersarang di kepala Matthew, tipenya sama. Dengan semua bukti ini, seharusnya Chelsea terbukti bersalah. Tapi yang aneh adalah, Chelsea benar-benar tenang menghadapi ini semua. Seolah-olah, dia sudah mengetahui apa yang akan terjadi. Polisi pun memastikan bukti-bukti yang mereka punya, untuk membuktikan kalau pembunuhan ini adalah pembunuhan berencana, dan bukan pembunuhan yang impulsif. Dan kali ini, polisi memiliki apa yang sekiranya bisa menjadi motif dari Chelsea untuk membunuh Andrew. Jadi, pada tahun 2017, Chelsea sempat mengajukan tuntutan kepada Matthew atas kasus pelecehan seksual yang dia lakukan selama masa sekolah. Tapi karena mereka bersekolah dari tahun 2005 sampai 2009, ada seenggaknya jarak 8 tahun antara tuntutan dengan waktu kejadian. Jadinya, kecuali Chelsea punya bukti video, kasus ini tidak bisa diproses secara hukum. Dan akibatnya, karena trauma dan stres, Chelsea pun merencanakan balas dendam untuk membunuh Matthew. Begitulah hipotesa hasil penyelidikan polisi. Jadi, pada tanggal 16 Desember 2021, Chelsea menerima dakwaannya. Tuduhannya adalah pembunuhan tingkat pertama, pembunuhan tingkat kedua, dan penggunaan senjata api untuk kekerasan. Pengacara pembela berargumen kalau Chelsea ini memiliki PTSD dan trauma dari pelecehan yang dilakukan oleh Matthew, sehingga dia tidak bisa hidup normal dan berujung pada dia yang membunuh Matthew. Tapi jaksa penuntut sama sekali tidak menerima argumen itu. Karena buktinya, beberapa hari sebelum kejadian, si Chelsea sempat live di OnlyFans-nya dan berinteraksi dengan viewer-viewernya secara normal. Tidak ada tanda-tanda kalau dia mengalami PTSD. Pada akhirnya, pengadilan menerima argumen jaksa penuntut dan menyidangkan kasus ini sebagai kasus dakwaan pembunuhan. Singkatnya, pengadilan ini berlangsung selama 4 tahun, dan pada tanggal 27 Mei 2025, melalui pengacaranya, Chelsea bersedia untuk melakukan kesepakatan pengakuan bersalah atau plea deal. Ya singkatnya, dia mengaku bersalah agar hukumannya diringankan. Dia mengaku bersalah untuk pembunuhan tingkat kedua dan penggunaan senjata api untuk kekerasan. Dan menurut sumber-sumber di internet, kesepakatan ini disetujui dan ditandatangani oleh Hakim Solomon Oliver. Chelsea Perkins pun menerima hukuman penjara selama 22,5 tahun. Ya, dia baru keluar nanti tahun 2048. Ya, begitulah rantai dendam. Gak ada yang menang, yang ada malah makan korban. Tapi satu hal yang masih gue bingung adalah kenapa si Chelsea nggak bawa handphone sama pistolnya aja gitu. Jadi kan dia nggak punya bukti yang memberatkan nanti di pengadilan. Yang ada dia malah kabur dan jadi buronan. Kalau kalian punya teori, tulis di komentar di bawah, biar nanti gue baca. Oke guys, sekian cerita hari ini. Kalau kalian enjoy, berikan aku subscribe dan like-nya. Dan kalau kalian di mobile, berikan aku poin hype. Oke, see you guys. Goodbye and peace.